Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih dapat dalam rutinitas kita sehari-hari. Terlebih pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di dalam ruang virtual melalui Zoom meeting, masih dalam rangka bimbingan teknis Kepala Laboratorium PAI Batch 2. Pada hari ini sesi kedua di hari Rabu 21 Februari 2024. Salawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kiranya kitalah umat-umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD yang sudah membersamai kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DPW APAI Sumatera Utara, Bapak Ahmad Taufik Nasution MPD. Yang saya hormati Ibu Bendahara DPW APAI Sumatera Utara, Ibu Elvi Syahroni, yang dalam hal ini juga hadir membersamai kita pada hari ini, serta Bapak Ibu guru PAI hebat yang sudah hadir membersamai, sudah hadir turut serta pada kegiatan kita pada hari ini, pada sore. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, langkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai teknis daripada bimbingan teknis yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, bahwa untuk keefektifan dan kenyamanan kita bersama, Bapak Ibu mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya, ya, karena saya mungkin tidak begitu terlihat secara keseluruhan untuk mengontrol, barangkali ada yang terbuka mikrofonnya demi keefektifan kita pada kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian nanti kita juga akan barangkali ada sesi tanya jawab. Setelah nanti ada sesi tanya jawab dimulai, baru nanti saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan dimohon pada Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tertib. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada hari ini sudah hadir membersamai kita Bapak materi kita hari ini. Sedikit saya sampaikan terlebih dahulu ya. Saya bacakan kurikulum vitae beliau. Baik. Sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk pemateri kita hari ini adalah Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD. Beliau lahir di Langkat. Izin Pak, suaranya kurang jelas. Bapak Ibu yang lain, suara saya terdengar jelas bukan Ibu, Bapak? Sama Pak, suaranya kurang jelas. Tidak jelas Pak, kurang jelas. Pak, suaranya. Sama Pak, suaranya kurang jelas. Baik, memang ini salah satu kelemahan kita Bapak Ibu ya. Di sebagian tempat tidak ada masalah, di sebagian tempat ada masalah. Mungkin di lokasi Bapak Ibu yang kurang ini barangkali ya. Kecil kali suaranya Pak. Itu Pak, pakai headsetnya itu dibuka aja Pak headsetnya Pak. Headset Bapak Ilham itu dibuka saja pakai dari langsung laptop aja Pak, jadi supaya jelas. Saya sedang bermasalah Pak, jadi harus menggunakan headset. Biasanya tidak ada masalah walaupun saya menggunakan headset ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik, kita sama-sama untuk coba mengkondisikan kondisi kita masing-masing Bapak Ibu ya. Saya ulangi kembali Bapak Ibu, untuk pemateri kita hari ini adalah Bapak Dr. Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD.
Beliau lahir di Langkat tanggal 1 Februari tahun 1988. Kemudian riwayat pendidikan beliau, beliau di SDN 2 Bandung, kemudian SMP Negeri 2 Padang Kualang, SMA Negeri 1 Padang Kualang, kemudian beliau alumni dari S1 MTI, Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sumatera Utara Medan. Kemudian beliau juga alumni S2 AP EPS Universitas Negeri Medan dan S3 MPI Manajemen Pendidikan Islam UIN 1 Tulung Agung. Kemudian pengalaman kerja beliau pada saat ini, Bapak Dr. Muhammad Fadli adalah seorang dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Medan. Kemudian juga dosen tetap di IAIN Lok Sumawe dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Beliau juga seorang programmer officer kemitraan pendidikan USAID Sumut, MDC Kanwil Kemenak Sumut. Sudah ya, barangkali itu merupakan salah satu kurikulum PT pemateri kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kalam lagi, langsung saja mari sama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter kepada Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD. Saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus Asosiasi Guru PAIS Sumatera Utara dan Asosiasi Guru Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam di kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Terima kasih Pak Moderator Najarul Ilham. Kebetulan adik kelas saya di kuliah dulu Pak. Ya, Tanya Pak saya Dr. waktu dia WA tadi, loh, rupanya si Ilham peserta juga. Baik Bapak Ibu, saya sebenarnya diamanahi untuk memberikan materi yang sebenarnya Bapak Ibu sudah dapatkan kemarin di pembukaan ya, tentang analisis regulasi tentang LabPI ini. Nah, jadi ini mungkin sebagai pengayaan dan sebagai beban tugas yang nanti akan menjadi akumulasi untuk penilaian kita di akhir. Saya ucapkan apresiasi dulu kepada Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk kembali belajar walaupun dalam keterbatasan Zoom. Mudah-mudahan keterbatasan ini tidak mengurangi apa yang ingin kita capai. Pulang sekolah, kemudian mengajar, setelah itu sampai rumah sudah harus ikut Zoom lagi Bapak Ibu. Memang guru PAI ini luar biasa. Saya yang paling besar jasanya dalam hidup saya ini guru PAI. Karena mama saya di rumah itu pensiunan guru PAI. Jadi dia yang paling berjasa. Nah, guru PAI lah yang paling berjasa bagi hidup saya. Kan gitu Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira ini pengantar saja. Nanti kita boleh brainstorming dan tanya jawab untuk analisis regulasi tentang laboratorium, ya Bapak Ibu. Saya bisa langsung share nih Pak Ilham. Boleh Pak Dokter, boleh. Silakan Pak. Bisa ya? Oke. Oke, ini dia. Baik, Bapak Ibu, ini sesi pertama dalam pelatihan kita. Biasanya yang menyampaikan itu Prof. Mardianto atau Prof. Rusdi. Cuman karena mereka ada pelatihan di
asrama haji tentang kurikulum merdeka, evaluasi kurikulum merdeka, maka saya diamanahi tiba-tiba gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam regulasi yang sudah disebutkan kemarin bahwa salah satu tugas dan fungsi guru-guru PAI di sekolah adalah mengelola laboratorium PAI. Ini modul sudah dibagi, Bapak Ibu. Modul. Sudah diberikan oleh panitia? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nanti selesai saya presentasi ini, ingatkan saya untuk memberikan materi atau modulnya, sekaligus regulasi-regulasi untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam sesi pertama ini kita akan melakukan analisis regulasi ya, Bapak Ibu. Namanya workshop, nah, dia memang banyak kerjanya, Bapak Ibu, karena memang namanya work ya, bekerja gitu. Nah, di ya BIMTEK sama itu. Nah, tujuan Bapak Ibu yang bisa nanti peserta kita harapkan mampu menyebutkan regulasi terkait dengan standar-standar tenaga laboratorium, kemudian menjelaskan standar kualifikasi kepala teknis manajemen lab, kemudian menjelaskan kompetensi kepala teknis dan laboran lab. Yang berikutnya menjelaskan tugas dan tanggung jawab kepala teknisi dan laboran lab. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ini mungkin sudah ke-5 atau 4 kalinya kami melaksanakan pelatihan tentang laboratorium PAI ini, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, ini regulasi-regulasi. Nanti mungkin kita bisa brainstorming, kadang keterbatasan kami yang khusus regulasi-regulasi tambahan yang mungkin update, itu nanti bisa saling diskusi kita. Nah, ini yang saat ini tentang tanggal 11 Juni tentang standar tenaga lab yang terdiri dari standar kualifikasi dan standar kompetensi ya. Yang pertama, kualifikasi kepala lab itu untuk sekolah dan madrasah adalah jalur guru dan jalur laboran. Jadi itu dia. Memang ada yang khusus laboran, ada yang memang dari guru. Nah, standar kompetensi kepala lab, laboran dan teknisi. Berikutnya, Bapak Ibu, ini struktur ya, tidak harus selalu sama ya. Tapi pada umumnya strukturnya itu begini. Jadi memang kepala lab itu dan orang-orang yang terlibat di dalam lab itu memang harusnya masuk dalam struktur sekolah yang sesuai ya. Gitu. Nah, misalnya dia langsung di bawah garis komando oleh koordinator lab sekolah gitu. Nah, ini memang lagi-lagi bergantung kebijakan sekolah masing-masing. Gitu. Bapak Ibu, kadang memang lab ini sering dilupakan, ya. Apalagi lab PAI. Orang lab fisika, lab IPA aja sering menjadi bagian. Saya ingat sekali waktu kuliah itu, profesor saya itu bilang sebenarnya kunci lembaga pendidikan itu maju sebenarnya 3 saja, Bapak Ibu. Guru, kompetensi guru, kemudian perpustakaan dan laboratorium. Kalau yang lain-lain itu sebetulnya tambahan saja. Tapi kalau yang 3 ini sebenarnya penentu, wajib. Jadi kalau labnya bagus, perpustakaannya bagus, dan kalau bisa sebenarnya perpustakaan lab ini jauh lebih bagus daripada ruang kepala sekolah. Kalau ini bisa dijadikan mindset bersama, saya kira peningkatan kualitas lembaga pendidikan akan tercapai. Nah, Bapak Ibu, karena ini BIMTEK tadi, Bapak Ibu nanti akan tadi ini file ini sudah saya kirim. Nanti kalau yang dia nggak online, ini biasanya kami bikin berkelompok, Bapak Ibu, berkelompok untuk menyusun LK ini. Gitu. Karena ini Bapak Ibu tidak tidak dalam ruangan dan artinya berjauh-jauhan, saya kira memang sulit berkelompok, maka ini menjadi tugas mandiri Bapak Ibu. Nah, jadi nanti saya akan kirimkan, Bapak Ibu bisa menyadur, meringkas, kemudian memasukkan dari regulasi-regulasi yang ada,
Nah, kalau standar kompetensi guru, Bapak Ibu kan semua udah tahu ya, ada 4 kompetensi. Profesional, kepribadian, pedagogik, kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial gitu ya. Nah, 5 itu berapa penting. itu? Sekarang 5 ya, Bu ya, betul. Iya. Apa yang satu lagi tuh? Leadership. Leadership ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa di sini. Nanti kan saya coba kirim di chat atau saya kirim ke Pak Ilham. Sudah saya kirim Pak Ilham. Pak ke grup chat modul yang Bapak presentasikan. Oh, udah dikirim ya? Oh, ini filenya. Enggak, modul. Itu modul. Pak, modul belum ya? Modul belum Pak. Oh ya, nanti saya kirim Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu filenya sudah diberikan oleh Pak Ilham. Nanti ini saya kirim modul sama regulasi. Nanti Pak Ilham mohon bantu untuk share ke apa namanya? Saya kirim ke grup chat aja nanti Pak. Atau ke grup teks juga boleh. Bentar ya. Dan kirim ke Pak Ilham dulu, nanti Pak Ilham bantu kirim ke chat ya. Iya, sama regulasinya. Nah, ini karena kita perdana, saya juga nggak tahu sistemnya gimana. Kalau kami di yang offline itu, dia nanti akan dipresentasikan. Kami akan berikan waktu sekitar 15-20 menit untuk Bapak Ibu mengisi, kemudian nanti ada perwakilan untuk presentasi. Gitu. Nah, ini sistem kita buat biasanya. Sudah bisa di-download Bapak Ibu ya? Sudah ya? Proses Pak. Yang PDF itu ya, Pak? Yang PowerPoint? Ada 4 Bu, nanti saya kirim ini Bu yang dari Pak Dokter. Oh ya, nanti ya, Pak ya? Iya, sedang on the way ya Bu. Sudah saya kirim juga. Bapak Ibu boleh mengerjakan tugas itu di dalam file PowerPoint itu aja yang saya share tadi itu. Kan ada di lembar PowerPoint keberapa. Nah, yang ini Bapak Ibu. Mohon dikirim di grup ya juga Pak Najarul Ilham. Oke Pak, sudah saya kirim Pak ya. Bapak Ibu sudah yang dikirimkan oleh Pak Dr. Fadli sudah saya kirim ke grup chat, sudah saya kirim juga ke grup PA. Oh ya, bisa aku apa bentar?
Oke, gimana? Ini Pak. Bapak ruang Bapak di mana? Biasanya di PM. Di 2 SPSN. Ya. Yuk, yuk. Ngezoom. Gimana, Bapak Ibu? Sudah dapat file apanya? File Udah Pak. sudah ya. Ini peserta ada berapa orang kita? 40, Pak Ilham ya? Ya, saat ini yang hadir 36 Pak. 36 ya. Oke. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Walaupun yang nampak gambar masih 12,5 orang. Jadi ini Bapak Ibu, saya kira begitu. Kalau kita menunggu untuk mungkin kurang efektif. Atau gimana nanti? Atau sore atau Pak. kapan? Yang jelas ini memang harus clear. Pak. Ya, silakan. Tugasnya kami Nggak. nanti aja kenapa Pak? Nggak tahu saya siapa yang bicara ini. Saya Pak Bu Sudarti. Bentar ya Pak. Saya lagi apa? Buka apa ini? Bentar ya, Pak. Nampak saya mana? Ini saya Pak. Gimana Bu? Tugasnya maksudnya nanti kami kumpul gitu. Nanti kami kerjakan Iya. kan kumpul. Boleh. Gimana sistem yang kita buat? Tapi harus kalau ada Bapak presentasi tambah. sebentar gitu. Untuk Maksudnya- bisa kita brainstorming, kita ulang lagi nanti kita bahas bersama gitu. Boleh misalnya kalau atau agak sorean atau nanti malam atau apa? Iya, Pak. Presentasi Agak sebentar. malam lah, Pak. Nah, boleh disepakati aja jam Iya. berapa? Habis maghrib jam 7, setengah 8 nanti kita presentasi ulang. Mungkin ya sekitar setengah jam untuk presentasi perwakilan aja 3-4 orang. Kemudian kita nanti curah pendapat gitu. Boleh. Gimana? Disepakati saja, Bapak Ibu. Iya, Pak. Kalau bisa, Pak, dikasih waktu sampai malam lah, Pak, ya. Ya, boleh. Nanti berarti saya nunggu jadwal dari Pak Ilham ya. Gimana yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bagaimana, Bapak, Ibu? Kalau Setuju? ini kita kerjakan pun kayaknya nggak pala banyak itu tugasnya ya. Nanti malam ada pula jumlah. Ya, Hari ini berapa materi kita? Cuma saya ini di ya, Pak. perintah Pak Daud hanya ini aja, Pak. Oh, iya. Oh, Ya. kalau nggak kita lanjut aja lah Bapak Ibu gimana? Iya. Biar Iya, selesai kita lanjut nanti aja sampai lah. asar. Kita lanjut aja lah Pak. Iya, Kak, saya pun ada pula yang meninggal di tetangga ini. Jadi nanti Ya, jenazahnya mau sampai pula dari Medan. ya. Jadi Silakan. tugas Kalau gitu, sekarang apa, Pak? Pak, ya kerjakan yang saya bilang tadi itu, Bu. Silakan. Mungkin Yang di siapa yang bisa? Yang di Ya. PowerPoint Pak, Yang yang di PowerPoint ya. PowerPoint, Bagian Oke, mana ya? Kita coba buka Pak ya. Berapa menit Pak? Kira-kira waktunya Pak, biar kita coba. Berapa? Boleh, Pak. Saya kasih setengah jam. Bisa? Boleh. Oke Pak, bisa. Oke. PowerPoint yang Sip, sip, dikirim di chat ini ya, di chat ya. sip. Ya, ya. Analisis regulasi kan Pak? Ya, boleh. Nanti kita tutup aja dulu kamera atau apa sambil mengerjakan. Nanti kita dampingi lagi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke Oke. Pak. Ya, Ya. ya. Pak, share lagi tugasnya tadi, Pak. Di grup kita udah ada Bu, di grup kita udah ada. Grup ada Bu. Oke, Ya. yuk. Ya. Yuk. Jadi Pak Dokter ini kita break atau kita tetap di ruangan ini atau gimana Pak? Boleh, di break aja pun boleh, Pak Ilham. Saya pun ada rapat nih setengah jam. Boleh, kalau boleh. Nanti saya break dulu. Nanti kita masuk lagi, ya. Baik Bapak Ibu, kita sepakati berarti kurang lebih 30 menit. Jam ya Lamaan ya. 15.30 ya. Baik, kita Nanti kalau sudah siap kontak aja saya Pak Ilham. Nanti biar saya online lagi, oke? Siap. boleh Pak. Boleh. Jadi begitu Bapak Ibu ya, untuk sementara kita break. Kita akan masuk ke ruangan Zoom nanti pada pukul 15.30, tepat pada 15.30 ya. Baik, terima kasih. untuk Oke. sementara, Pak Siap, Pak. Dokter dan Bapak Ibu. Mari kita mengerjakan apa yang sudah dikirimkan LK yang diberikan oleh Pak Dokter tadi. Pak, tadi judul materinya manajemen saya. Judul, Kan yang di PowerPoint Bu, yang di PowerPoint curah pendapat tadi. judul Ini mengisi absen kan ada judul nama materi. Analisis regulasi. Oh, anak
Analisis? regulasi, Regulasi. kepala laboratorium, teknisi, laboratorium sekolah. Judul materi dan materi. Maaf Pak, tolong diulang lagi tadi judulnya apa? Udah ini. Analisis regulasi, kepala laboratorium, Kepala lab apa ya Pak? ini saya kirim aja Bu ke apa ya Bu, saya ketikkan nanti Di saya kirim ke ini ya Bu, ke Ke grup. grup WA saya kirim, sudah saya kirim, boleh saya Oke. kirim juga ke grup chat. Absennya udah dikirim ya Pak? Udah Bu, udah. Di Absen sudah dikirim Pak Taufik sepertinya di grup besar, di grup ya? Iya, iya Bu, di grup WA. Pak Ilham mau bertanya Pak. Ini untuk hasil karya peserta maksudnya itu gimana Pak? Itu gimana? Dicantumkan juga? Juga belum buka. Ya. Kita isi aja yang di apanya Bu, yang kita isi aja yang kita mengerjakan yang dia ini aja. Langsung kita isi di PowerPoint-nya itu kan curah pendapat. Kalau hasil karya peserta itu kan maksud Bapak itu nanti kalau kita di secara tatap muka mungkin dibuat di situ. Jadi ini kita cukup kerjakan yang di apa aja, yang bagian nomor 5 curah pendapat itu. Kita tinggal mengisikan standar kualifikasi, standar kompetensi. Itu yang kita isi, Bu. Oke. Nah, ini ya Pak, Oke, terima yang kasih, ada di Pak. tampilan share screen saya ini ya Pak ya, barangkali ya. Ini ya curah pendapat. Ini LK-nya sepertinya ya. Iya. Sama satu lagi ini hasil karya. Oke, Bapak Ibu, kita break keluar terlebih dahulu atau kita tetap di ruangan Zoom ini? Bebas aja lah Pak ya, mau keluar atau di sini ya kan Pak? Oke, boleh. Tanggal berapa nih? 21.